Baru-baru ini terjadi fenomena unik di langit berupa awan tuba atau funnel cloud di sekitar Wailalaan, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Fenomena ini biasanya terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara di wilayah itu yang menyebabkan udara lembab berputar membentuk pola spiral yang menyempit ke bawah seperti corong. Meskipun menyerupai tornado, awan tuba umumnya tidak berbahaya karena tidak akan menyentuh permukaan tanah kecuali jika berkembang lebih lanjut. Siap-siap ya, sampai Februari tahun depan kita diperkirakan akan selalu berhadapan dengan hujan. Sebenarnya kita bisa memperkirakan hujan hanya dengan melihat bentuk awan di langit. Awan menurut aku kalau misalnya lagi cerah ya, itu warnanya biru, terang sih. Kalau misalnya mendung itu gelap. Awan menurut aku sih bagus kalau misalnya lagi cerah gitu ya, karena putih biru gitu kan. Cuman kalau udah mendung jadi kelihatannya gelap banget gitu. Kelabu. Awan yang terlihat seperti kapas sebenarnya terdiri dari miliaran tetesan air atau kristal es yang mendingin dan mengembun. Namun tetesan ini sangat ringan hingga bisa melayang di udara. Awan cumulus berpotensi menghasilkan hujan. Bentuknya bulat putih seperti bunga kol. Awan ini bisa berkembang lebih besar dan lebih gelap, terutama pada cuaca panas. Inilah tandanya akan terjadi hujan. Jika kondisi tak stabil, awan cumulus bisa tumbuh menjadi awan cumulonimbus yang berpotensi menghasilkan hujan lebat, kilat, petir, angin kencang hingga puting beliung. Awan cumulonimbus terlihat seperti tumpukan besar mirip jamur. Awan ini bahkan dikenal sebagai awan tsunami karena menyerupai gelombang besar. Saat hendak hujan, awan yang kita lihat memang berwarna gelap dan hitam. Ukurannya pun lebih besar. Hal ini disebabkan karena awan terlalu banyak mengandung uap air dan kristal es. Sementara cahaya matahari yang melewatinya hanya sedikit. Nah, karena dia awan partikel air itu sudah semakin banyak berkumpul menggumpal, sehingga matahari, sinar matahari terhalang masuk ke permukaan bumi, jadi terhalang. Nah, karena dia sifat awan itu adalah uap air menyerap cahaya, cahaya itu tidak sampai ke permukaan, jadi kelihatannya gelap. Mulai abu-abu itu masih ada sedikit cahaya yang keluar sampai ke bumi, bisa kita lihat karena warnanya abu. Tapi kalau udah sampai hitam sekali, hampir sekitar 80% sudah terserap di awan cahaya itu, jadi kelihatannya hitam. Meskipun cumulonimbus menghasilkan hujan deras, curah hujan biasanya hanya berlangsung sekitar 20 menit karena awan tak hanya membutuhkan banyak energi saat terbentuk, tapi juga mengeluarkan banyak energi sesudahnya. Dalam beberapa kasus, petir yang dihasilkan cumulonimbus bisa berkembang menjadi supercell yang dapat menghasilkan angin kencang, banjir bandang, bahkan tornado. Supercell berbentuk kubah atau batang dengan warna abu-abu gelap. Tornado Alley di Amerika Serikat menjadi lokasi sering terbentuknya awan supercell karena berada di antara dua jenis udara panas dan lembab dari Teluk Meksiko dan udara dingin kering yang datang dari Kanada dan Rocky Mountains. Nah, itu yang menjemur sirkulasi besar, belum terjadi tornado. Sirkulasi besar terus naik, membesar karena ini terowongannya intensif ya. Masa udara ini kan naiknya intensif, terus naik. Sehingga dia membesar, terakumulasi dalam jumlah awan yang besar. Nah, suatu saat dia mendingin di atas. Mendingin, dia turun berupa membawa hujan dan angin kencang. Nah, itu disebut dengan storm tadi. Selain awan, fenomena langit yang tak kalah cantik adalah pelangi. Pelangi terjadi saat sinar matahari bertemu dengan sisa air hujan, lalu air hujan merefleksikan cahaya dan membiaskannya dengan bermacam-macam warna. Cahaya yang membias dan terpecah menjadi berbagai warna membentuk spektrum. Spektrum warna pelangi yang kita kenal dengan merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu sebenarnya berasal dari warna dasar cahaya. Meski pelangi tampak rendah dan dekat dengan mata, nyatanya pelangi tak bisa disentuh karena pelangi bukanlah benda fisik, melainkan ilusi optik. Ya, pelangi hanyalah pantulan cahaya yang dibiaskan air. Kita juga bisa membentuk pelangi dengan alat sederhana seperti cermin, senter, dan air. Caranya hanya dengan memantulkan cahaya menggunakan cermin. Pantulan cahaya itulah yang akan membentuk pelangi berwarna-warni.
Maka tak heran, pelangi tak hanya terlihat di langit, pelangi bisa juga terlihat pada air terjun. Karena memang prinsipnya hanya memerlukan dua syarat, yakni cahaya dan air. Pembiasan cahaya dari air terjun itulah yang menjadi pelangi. Pelangi juga sebenarnya bisa terjadi pada malam hari, biasa disebut moonbow atau pelangi bulan. Terjadi karena pembiasan cahaya bulan melalui tetesan air di udara. Warna pelangi bulan sedikit redup karena tergantung cahaya yang dihasilkan bulan. Tapi sayang, kita tak bisa melihat pelangi secara kasat mata karena kondisi langit yang gelap. Selain itu, moonbow memang merupakan fenomena optik yang langka dan jarang terlihat. Dari segi bentuk, pelangi sebenarnya berbentuk lingkaran, namun karena terhalang faktor posisi dan pembiasannya, yang terlihat hanyalah bentuk yang melengkung atau setengah lingkaran. Karena jarak mata kita, cakrawala itu terbatas. Nah, sebenarnya dia bulat. Kalau kita naik dari ketinggian dari pesawat, kita lihat tuh matahari itu bulat. Itu pelangi itu bulat. Sama kita berdiri di sini, kita ngelihatnya setengah lingkaran. Gitu. Karena kita nggak mampu, karena ada cakrawala, ada tanah. Sedangkan sudut matahari itu kira-kira ya segitulah. Jadi bentuknya setengah lingkaran aja yang bisa kita lihat. Tapi kalau kita naik dari pesawat, ngelihatnya bulat ya. Ternyata ada fenomena optik yang menghasilkan awan berwarna-warni seperti pelangi, namanya awan pelangi atau rainbow cloud. Awan pelangi terjadi ketika sinar matahari dibiaskan oleh tetesan air atau kristal es di dalam awan. Pembiasan cahaya ini menyebabkan cahaya terpecah menjadi berbagai warna dan membentuk pola perpaduan gelombang cahaya yang cantik. Awan pelangi biasanya muncul di sore hari pada hari yang panas dan lembab. Awan pelangi sering terlihat seperti topi pelangi di atas awan-awan tertentu saja. Bicara tentang pelangi, banyak yang percaya bahwa pelangi adalah jembatan penghubung antara bumi dan surga. Bahkan dalam mitologi Nordik, pelangi dikenal sebagai jembatan Bifrost, penghubung bumi dengan kerajaan para dewa. Sejalan dengan hal ini, di Nusantara, keberadaan pelangi juga dipercaya sebagai tanda turunnya para bidadari. Pelangi dianggap tangga tempat turunnya bidadari. Hal ini disebabkan kepercayaan sebagian masyarakat tentang bidadari yang dianggap sebagai simbol keindahan dan kekuatan alam dengan membawa kedamaian dan keberkahan. Sedangkan warna-warna cerah yang melengkung menggambarkan energi positif seperti kedatangan makhluk-makhluk Tuhan yang cantik. Dalam hal ini digambarkan dalam rupa bidadari yang diyakini sangat indah. Kebahagiaan. Jadi kebahagiaan tuh banyak orang zaman dulu suka lari ngejar ujungnya pelangi. Dan di ujungnya tuh biasanya suka ada sesuatu yang berkaitan dengan peruntungan. Entah itu pohon apa, entah itu dapat harta karun, entah itu emas dan lain-lain lah. Jadi pola-pola inilah yang terbentuk dengan adanya energi pelangi tadi. Terbukanya gerbang gaib, terbukanya energi X di sana sehingga menarik hal yang bersifat positif untuk masuk di areal tersebut. Ada pula fenomena yang terjadi di langit, yakni cahaya yang berbentuk lingkaran yang dikenal dengan fenomena halo. Fenomena optik atmosfer ini terjadi ketika cahaya, terutama cahaya matahari atau bulan, dipantulkan oleh kristal es di awan tinggi seperti awan kirostratus. Proses pembiasan cahaya terjadi pada sudut kristal es yang biasanya berbentuk prisma segi 6 dan kemudian dibelokkan dengan sudut konsisten hingga menghasilkan pola simetris berupa lingkaran. Fenomena halo itu mirip dengan pelangi. Tapi bedanya kalau pelangi biasanya terjadi pada hujan, pada saat hujan-hujan gitu ya, karena ada water droplet atau tetesan air. Halo itu umumnya terjadi pada kristal es. Jadi awan tinggi. Misalnya awan sirus, saya bilang tadi awan ada 3, rendah, sedang, dan tinggi. Nah, awan tinggi itu mengandung kristal es. Nah, apabila cahaya matahari mengenai kristal es itu, dia akan terdeviasi juga, terbiaskan. Langit sering dianggap sebagai simbol keindahan, kedamaian, dan keabadian. Namun faktanya, langit menyimpan segudang fenomena yang bahkan mungkin belum pernah kita saksikan sepanjang hidup.